Annyeonghaseyo, kembali lagi bersama aku di sini. Di videoku kali ini aku masih akan membahas mengenai Microsoft Excel, khususnya fungsi lookup. Nah, fungsi lookup merupakan salah satu fungsi pencarian terperinci. Jadi, pada fungsi lookup ada dua tabel yang akan kita pelajari, yaitu tabel utama dan juga tabel referensi. Di mana tabel utama adalah tabel yang akan kita gunakan istilah pencarian. Saya akan mencari kolom atau baris dari tabel utama dengan menggunakan tabel referensi yang sudah ada. Nah, tabel referensi itu merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Jadi, pada latihan kali ini, tabel utama itu yang ini, tabel utamanya. Kemudian untuk tabel referensinya itu yang ini. Kemudian, fungsi lookup itu sendiri digunakan untuk mencari baris atau satu kolom, atau juga untuk menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom tersebut. Nah, di dalam fungsi lookup terdapat dua fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi vertical lookup dan juga horizontal lookup. Ini yang pertama fungsi lookup ya, vertical lookup ya teman-teman. Jadi fungsi lookup ini, kenapa saya menggunakan fungsi vertical lookup teman-teman? Karena tabel referensinya ini teman-teman, ini dia vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi kalau tabelnya itu dari kiri ke kanan, maka saya akan menggunakan horizontal lookup. Maka untuk mencari nama ruang dan juga nama pengawas ini teman-teman, saya akan menggunakan fungsi vertical lookup. Jadi yang pertama yaitu kita tempatkan dulu atau kita klik salah satu sel yang berada pada tabel nama ruang, kemudian kita klik insert function. Lalu di sini kita pilih kategori lookup and reference. Fungsi yang akan kita pilih pertama itu fungsi vertical lookup atau VLOOKUP. Lalu kita klik OK. Nah, untuk lookup value-nya ini teman-teman merupakan tabel penentu atau kunci utama yang menghubungkan antara tabel utama dan juga tabel referensi. Nah, pada latihan kita kali ini yang menjadi penghubung adalah nomor ruang. Oke, teman-teman, salah ya ini. Oke, yang menjadi penghubung itu nomor ruang ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan klik salah satu sel yang ada di nomor ruang pada tabel utama. Saya klik seperti ini. Kemudian pada tabel array, di mana tabel array adalah tabel referensi itu yang mana sih? Seperti itu. Nah, jadi kita blok semua isi tabel referensi, tetapi judulnya jangan ya teman-teman. Ini kita blok semuanya. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, sebelum kita masuk ke permintaan dari argumen function vertical lookup berikutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan absolute reference pada tabel array, yaitu lambang dolar pada Excel yang menandakan apakah sebuah rumus dalam sel yang di-copy dari sel lain itu berubah atau tidak. Maka caranya adalah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama itu tetap hanya akan berkisar dari ini B10 sampai dengan D13 teman-teman. Tapi saat tabel referensi ini dipindahkan, maka tabel array-nya tetap atau tidak berubah. Lalu langkah berikutnya adalah kita klik kolom index number. Nah, apa sih kolom index number itu? Nah, kolom index number ini artinya kira-kira apa yang sedang kita cari. Yang sedang kita cari ini adalah nama ruang teman-teman. Nah, nama ruang dalam tabel referensi itu berada pada kolom keberapa? Jadi mintanya itu kolom ya, karena vertikal pasti mintanya kolom. Jadi pada tabel referensi ini nama ruang itu berada pada kolom kedua. Jadi di sini saya akan tulis kolom 2 ya. Kemudian untuk range lookup-nya ini teman-teman. Nah, logikanya untuk range lookup itu ada dua pilihan yang akan kita tuliskan, yaitu true atau false.
Nah, kalau true itu teman-teman, itu bermanfaat untuk menemukan kecocokan sebagian. Sedangkan false itu untuk menemukan kecocokan persis. Jadi di sini saya akan tuliskan false. Seperti ini, lalu kita tinggal klik OK. Maka untuk nama ruang ini udah muncul, tinggal kita copy paste aja ya rumusnya. Kita tarik ke bawah, nah akan muncul nama ruang. Seperti ini, sesuai dengan pada tabel referensi ya teman-teman. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada nama pengawas. Caranya kita klik salah satu sel, lalu klik insert function, pilih kategori lookup and reference, lalu kita pilih function VLOOKUP, kita klik OK. Nah, untuk lookup value-nya ini kita klik nomor ruang yang menjadi penghubung antara tabel utama dan tabel reference. Lalu untuk tabel array-nya ini kita blok semua isi pada tabel reference. Lalu untuk kolom indeks dari nama pesawat ini berada pada kolom ketiga ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 3. Nah, untuk range lookup-nya sama seperti tadi, kita tulis false untuk menemukan kecocokan yang persis ya teman-teman. Tinggal kita klik OK. Lalu kita tinggal copy paste rumusnya seperti ini. Maka nama pengawasnya ini sama ya seperti pada tabel reference. Oke, ini. Kemudian teman-teman, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi horizontal lookup yang akan saya gunakan ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan fungsi horizontal lookup? Karena tabel referensi untuk nilai ujian ini itu dituliskan secara horizontal. Seperti ini. Nah, kode yang menjadi kode kunci utama pada horizontal lookup ini adalah kode nilai. Kenapa kode nilai, teman-teman? Karena pada tabel utama maupun pada tabel referensi ini terdapat kode nilai yang sama seperti ini. Jadi kita akan menggunakan kode nilai ini sebagai kunci utama atau penghubung antara tabel utama dan juga tabel referensi. Nah, maka caranya adalah kita klik salah satu sel dari nilai ujian yang ingin kita cari, lalu kita klik insert function, kita pilih kategori lookup and reference, lalu kita cari fungsi hlookup, kemudian kita klik OK. Nah, untuk lookup value-nya sendiri itu adalah nilai yang menjadi kunci utama ya, yang menjadi penghubung antara tabel utama dan juga tabel penghubung, tabel referensi ya teman-teman. Nah, itu adalah kode nilai. Jadi kita klik kode nilai pada tabel utama. Lalu untuk tabel array-nya sendiri ini kita blok semua isi pada tabel referensi kecuali judulnya ya teman-teman, tidak perlu kita blok. Lalu untuk indeks pada indeks numbernya ini pada baris keberapa gitu ya teman-teman. Nah, yang kita mau carikan nilai ujian. Nah, pada tabel referensi ini nilai ujian itu ada pada baris kedua. Jadi di sini kita tulis 2. Lalu sama seperti tadi, range lookup itu punya 2 pilihan ya teman-teman. Nah, ini jika menggunakan true itu berarti untuk menemukan kecocokan sebagian. Sedangkan jika menggunakan false itu kita akan menemukan kecocokan persis. Jadi di sini kita tulis false. Lalu kita tinggal klik OK aja teman-teman. Maka nilai ujiannya ini akan keluar. Untuk kode nilai pertama itu nilai ujiannya itu A. Nah, karena tadi saya sudah memberikan yang cara mudahnya ya teman-teman, di sini bisa teman-teman juga bisa mencari satu persatu jika teman-teman mau atau untuk lebih meyakinkan. Kita klik sel yang kedua, kita klik lagi insert function, kita pilih yang hlookup, lalu kita klik OK. Sama seperti tadi, ini kita klik kode nilainya, tapi yang bagian kedua ya teman-teman, karena yang kita mau carikan itu untuk nilai ujian pada bagian yang kedua ya. Kemudian tabel array-nya sama seperti tadi, ini kita blok semua isi pada tabel referensi, lalu kita pakai yang kita tekan tombol F4 itu yang merupakan absolute reference-nya. Lalu untuk
barisnya itu nilai ada pada baris kedua. Jadi di sini sama 2 lagi. Kemudian ini kita tekan false, kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Ini sama juga kita lakukan. Kita cari hal lookup, kita klik OK. Ini kita tekan kode nilai yang ketiga. Kemudian kita tinggal blok semuanya untuk tabel reference, lalu tekan F4 pada keyboard, lalu untuk barisnya itu berada pada baris kedua untuk nilai ujian teman-teman, lalu kita klik tulis false, maaf salah, seperti ini, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama juga seperti ini, kita pilih lagi hal lookup, klik OK, kemudian kita klik kode keempat, lalu ini kita blok untuk isi dari tabel referensinya, kemudian tekan F4 pada keyboard untuk number barisnya itu baris kedua ya untuk kode nilai ujian, lalu ini kita tulis false, maka kita klik. Nah, ini untuk cara untuk mencari masing-masing. Tadi saya sudah jelaskan juga untuk mempermudahnya itu tinggal copy paste ya teman-teman. Oke, sekian. Oke teman-teman, sekian dulu mengenai Microsoft Excel. Tadi aku udah jelasin mengenai fungsi lookup, khususnya itu vertical lookup dan juga ini horizontal lookup ya teman-teman. Jadi itu tadi bisa juga kita cari masing-masing gitu ya. Bisa juga dengan kita tinggal copy paste rumusnya itu untuk mempermudah ya gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye bye.